Ya, AFC is a joke. ASEAN Cup U23 is a joke. Qatar is a joke. Ini mungkin kata-kata yang tepat ya untuk menggambarkan situasi saat ini. Kita yang sangat berambisi mengejar cita-cita kita untuk setidaknya bisa masuk Olimpiade, itu menemui tantangan ketika kita menghadapi tuan rumah Qatar digembosi wasit ya. Dan ini benar-benar digembosinya ini bukan satu atau dua keputusan doang. 2 kartu kuningnya Jenner, penalti gitu ya. Kemudian ada 1 tackle kartu merah kepada Witan yang harusnya itu merah tapi nggak dikasih. It's a joke ya. Dan ada beberapa senggolan-senggolan dikit yang berbuah pelanggaran untuk Qatar. Dan ya kalau kalian nonton pertandingannya tadi malam itu gue jujur gue udah nggak nonton sampai full ya, karena game ini sejoke komedi gitu. Gue dari ngelihat Jenner di kartu merah aja gue tonton dulu 10 menit nih bakal kemana, dan ternyata wasitnya tidak berubah, dan akhirnya gue nggak nonton sampai full karena gue udah males. Sekalipun nanti nextnya apa endingnya Indonesia yang menang, itu gue tetap tidak terhibur gitu karena pertandingannya ini nggak nggak ideal lah bisa dibilang untuk dinikmati. Kita lihat performa timnas di babak kedua pun kelihatan banget menurun ketika Jenner keluar. Meskipun masuk lagi Nathan Joeon dan berusaha timnas untuk menguasai bola, tapi kelihatan banget umpan mulai sering salah, umpan lambung mulai sering salah, mainnya jadi jauh lebih pragmatis, tidak tenang mainnya. Itu udah kelihatan bahwa mental tuh sedikit kena gitu di babak kedua. Dan it's happen ya, karena mereka masih muda tapi sudah mengalami hal seperti ini gitu. Dan AFC ini emang is a joke guys dari dulu. Kita nggak usah jauh-jauh deh, kita bilang Piala Dunia Qatar lah, bisa dipindahkan ke bulan Desember aja, itu kan is a joke ya. Atas permintaan Qatar, tuan rumahnya sendiri, karena mungkin dinilai I don't know lah gitu ya. Kemudian di kalian kalau inget di final Piala Asia kemarin, Qatar dapat 3 penalti yang 2 diantaranya ini penalti yang sangat ringan ya, bisa dibilang it's a joke gitu. It's a joke penalti untuk gua. Dan sekarang negara kita yang akhirnya dirugikan setelah mungkin negara-negara lain yang dirugikan. Akhirnya negara kita yang diragukan, yang dirugikan. Qatar tuh sehebat apa sih? Di Piala Dunia aja cuma jadi badut gitu, 3 kali kalah gitu. Nggak ada menang-menangnya Qatar. Dibanding tim Asia lainnya kan Korea melenggang, Jepang melenggang, Australia maju. Tapi di Piala Asia bisa Qatar yang juaranya kan, it's a joke gitu kan. AFC ini fuck off lah udah. Kita tuh jangan berharap banyak kalau kita berkompetisi di Asia. Asia ini terlalu ngincer duit lah. Semua orang udah tahu lah. Kita akan bahas pertandingannya, jadi kita nggak akan bahas itu ya. Sebenarnya gue juga sedikit kecewa dengan penampilan timnas. Di luar kita dicurangi wasit. Kenapa? Karena terutama pemain-pemain Liga 1 ya, termasuk Rizky Ridho gue nggak tahu kenapa dia ngedrop dari awal pertandingan. Umpan-umpan pendeknya beberapa kali salah, apalagi umpan panjangnya banyak sekali, dominannya nggak nyampe umpan panjangnya Rizky Ridho. Bahkan ada satu tendangan bebas yang kalian kalau nonton pertandingannya, tendangan bebasnya tuh di kanan, dia ngumpan ke kiri, di mana di kiri itu nggak ada orang gitu. Itu passing seperti apa gitu? Itu kan bukan passing sekelas Rizky Ridho ya, bukan passing sekelas lu yang udah main puluhan kali di timnas senior. Lu harusnya bisa memberikan ketenangan gitu kalau lu melakukan itu ya, apalagi lu seorang kapten gitu. Itu kan bisa bikin permainan ngedrop gitu kan, dan terbukti kita sangat sulit mencetak gol. Balik lagi karena kurang tenang untuk gua build upnya, padahal kita tuh udah bisa menguasai pertandingan. Qatar ini ngaco abis mainnya, pegang bola aja nggak bisa Qatar itu.
Kita kalau jauh lebih tenang kita bisa dapat 2-3 gol loh padahal. Tapi karena kita kurang tenang, apalagi eksekusi ke final third ya. Umpan ke final third ini tidak tenang. Jadi nyari gol itu susah. Bola tuh patah lagi di tengah, patah lagi di tengah. Dan menurut gue pemain Liga 1 yang paling menonjol di pertandingan kemarin adalah Ferrari ya. Ferrari ini passingnya banyak yang nyampe, kemudian dia mainnya tenang, defense tenang gitu ya, dan juga di posisi dia ya, gue bilang di posisi dia, di back, dia kan, kita kan main 3 back ya, dia kan di back kanan ya, di 3 back dia main di kanan, itu dia mainnya lumayan solid ya di kanan, jadi dia tenang, buang bola juga nggak sembarangan, dan Ferrari ya gue bilang layak lah untuk ada di squad ini. Tapi yang kurang banget ini Komang Teguh ini buangan bolanya ngasal, umpannya beberapa kali ngasal nggak nyampe. Akhirnya kan Komang diganti ya sama Nathan Joeon, which is good lah. Kelihatan banget Nathan ini pemain yang sangat 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 bisa mobile, pemain yang sangat bisa mengikuti tempo gitu ya. Meskipun dia ditempatkan di lini tengah menggantikan Jenner lah bisa dibilang, tapi mainnya tenang, passingnya tenang, 10 meter nyampe, 20 meter nyampe, meskipun ada beberapa shot dia yang agak ngaco ya. Tapi menurut gue man of the match di pertandingan kemarin untuk timnas Indonesia adalah Nathan Joeon untuk gue. Nathan Joeon meskipun cuma bermain at least 30 menit lah, 30-40 menit, tapi dia tuh memberikan dampak yang cukup baik. Di babak kedua kita ngedrop kan. Masuknya Nathan Joeon, dia bisa menstabilkan permainan lah dari yang kita umpannya asal-asalan. Sekarang ada Nathan Joeon di tengah. Nathan Joeon bisa lah dia mengalirkan bola ke kanan, ke kiri, ke tengah. Lumayan bisa lah karena ya balik lagi pengalaman Eredivisie ini nggak akan bisa bohong ya. Kualitasnya itu kelihatan banget, terutama ketenangannya dia dalam mengambil keputusan. Dan gue rasa Nathan Joeon ini mungkin akan main lagi di tengah ya di next match menghadapi Australia, karena kita benar-benar butuh sosok seorang yang tenang seperti Jenner, seperti Nathan Joeon di tengah ya. Untuk bisa apa namanya? Untuk bisa bermain lebih seimbang lagi lah bisa dibilang untuk timnas. Karena kelihatan banget ketika Jenner nggak main itu ya, meskipun Joeon mainnya bagus, tapi balik lagi Jenner ini tetap lebih stabil mainnya. Ini tengah kita bisa lebih berjalan karena adanya Jenner. Dan Jenner ini nggak akan tampil ya di pertandingan kedua. Jadi ini kerugiannya sangat besar, apalagi lawan kita Australia ya, yang 2 kali kekuatannya 2 kali lebih dahsyat dibanding Qatar bisa dibilang. Jadi ya best of luck aja. Tapi ya gue dari awal udah bilang gue pesimis sebenarnya sama tim ini, karena pemain sematang Nathan Joeon, Ivar itu kan cuma beberapa ya di timnas. Gue bilang mungkin 9 pemain yang mainnya tuh stabil gitu. Seorang Rizky Ridho aja nggak stabil gitu mainnya. Jadi ya Nathan, Ivar, strike juga ya sosok lah, sedikit kelihatan. Marcelino still Marcelino. Witan still Witan. Dan ya sisanya bermain dengan kapasitasnya sendiri-sendiri ya. Jadi nggak ada yang ngedrop banget. Mungkin yang paling ngedrop itu Rizky Ridho untuk gue. Yang paling ngedrop di kualitasnya ya, harusnya Rizky Ridho itu menampilkan kualitas dia yang ditampilkan di timnas senior. Tapi tadi malam itu dia ngedrop banget. Di luar penalti yang dia lakukan ya. Penalti itu bisa joke lah. Itu joke banget, itu bener-bener pelanggaran yang sangat ringan. Tapi ya Qatar is Qatar guys. Mereka kan punya duit ya. Jadi pelanggaran seringan apapun bisa jadi keuntungan untuk mereka gitu ya. Hal sekecil apapun, intrik sekecil apapun bisa jadi keuntungan untuk mereka. Jadi itu kan udah kelihatan dari Piala Asia kemarin ya. Sekarang Piala Asia umur kelihatan lagi gitu kan. Dan menurut gue siapapun wasitnya mungkin ini akan tetap terjadi ya. Jadi mungkin kita jangan terlalu menghajar wasitnya, tapi lebih baik menghajar AFC-nya. AFC ini fuck off lah untuk gue. Ya semoga Indonesia sabar-sabar aja ya. Dan kalau bisa ya pindah ya ke Eropa lah kalau bisa mah ya. Tapi ya mungkin karena jarak tempuh kita ke Eropa ini agak jauh, jadi mungkin sulit ya. Tapi oke.
Ya masih ada 2 pertandingan meskipun gua pesimis akan lolos, tapi intinya timnas bermain sesuai dengan kapasitasnya, itu yang gua suka ya. Meskipun tidak eksepsional, karena kalau kita bermain eksepsional 2 gol Qatar itu nggak ada artinya kalau kita bisa bikin 3 gol gitu kan. Tapi kan kenyataannya kita nggak bisa bikin 3 gol. Artinya permainan kita ini biasa aja, nggak eksepsional gitu ya. So, semoga juga PSSI bertindak dengan kasus ini dan ya Olimpiade itu untuk gue tetap cita-cita ya, sama seperti lolos Piala Dunia. Kita masih butuh waktu yang cukup panjang karena kita masih belum matang. Apalagi secara organisasi permainan, kelihatan banget organisasi permainan kita itu kacau gitu kemarin. Meskipun kita bisa pegang bola, lebih bisa pegang bola dibanding Qatar, tapi kelihatan banget ketika bola udah di tengah pemain tuh bingung mau ngapain gitu. Kombinasi selalu patah, kemudian banyak mengandalkan skill individu yang membuat bola itu selalu putus di final third. Semoga ini menjadi bahan evaluasi juga untuk Sintayong, karena di senior kita mainnya nggak kayak gini gitu kan, kita selalu bisa break final third, tapi di U23 ini kelihatan banget nggak ada pemain sekelas Orat Mangun, itu kelihatan banget kita nggak bisa break the third gitu ya. Oke, bye.